Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Syahzada Faizuhat dan Salma Arsya Putri Hartoto, sebagai pembawa acara untuk dapat memandu jalannya acara. Kemudian, adapun susunan acara pada hari ini, ialah yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, rangkaian sambutan. Yang keempat, mauhidho hasanah. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita bersama mengawali acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Adrian Vito Samudra. Kepada Saudara Adrian Vito Samudra, kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesungkaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh bacaan yang luar biasa indah untuk didengar. Terima kasih kepada Adrian Vito Samudra. Semoga apa yang telah kita dengar tadi dapat kita maknai dan kita laksanakan dalam kehidupan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu rangkaian sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Syahrila Hikam selaku Ketua Panitia. Kepada Muhammad Syahrila Hikam, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Semarang,
Bapak Kusno SPD MSI, yang terhormat Habib Hamid Bagil selaku pemateri atau pengisi pada acara sore hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembina Rohis SMA Negeri 1 Semarang, yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan SMA Negeri 1 Semarang, serta yang terhormat peserta dan pengurus Rohis SMA Negeri 1 Semarang. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia akan memberikan laporan kegiatan. Kegiatan ini bernama peringatan Nuzulul Quran yang diikuti oleh seluruh siswa atau siswi kelas 10 dan kelas 11 yang beragama Islam. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh Rohis SMA Negeri 1 Semarang. Dengan tema meraih cintanya dalam dekap Ramadan, kami berharap peserta yang mengikuti bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang suci, bulan Ramadan ini. Kegiatan ini dapat berjalan atas dukungan dari sekolah, Ibu Bapak Guru Pembina Rohis SMA Negeri 1 Semarang, Ibu Bapak Guru karyawan SMA Negeri 1 Semarang, seluruh pengurus Rohis SMA Negeri 1 Semarang, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya mewakili seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami memohon kepada Kepala SMA Negeri 1 Semarang, Bapak Kusno SPD MSI, untuk berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka acara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, untuk sambutan yang kedua ialah akan disampaikan oleh Bapak Nur Cahyadi SPD MSI selaku pembina Rohis SMA Negeri 1 Semarang. Kepada Bapak Nur Cahyadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Semarang, Bapak Kusno SPD MSI, yang kami banggakan anak-anakku, anak-anak Rohis dan siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Semarang. Syukur alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang ya. Di kegiatan yang kedua ini kita masih bisa bertemu. Kalau kegiatan pertama yang lalu kita menghadirkan Habib Umar Mutahar, di kegiatan kedua ini kita menghadirkan Habib Hamid Bagil. Nanti silahkan kalian dengarkan tausiah dari beliau. Syukur-syukur nanti kalian bisa bertanya apa yang kiranya belum kalian pahami kaitannya dengan agama, dan insya Allah nanti ada hadiah atau giveaway. Dan jangan lupa pula nanti untuk presensi dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, mengingatkan untuk bulan Ramadan ini sekolah mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama sudah kita lalui, kemudian yang kedua saat ini yang kita ikuti, dan yang ketiga zakat fitrah. Tentunya para pembina Rohis dan guru agama di SMA 1 mengharapkan untuk zakat fitrah kalian bisa salurkan ke sekolahan. Dan nanti sekitar tanggal 4 Mei ada kerjasama antara Rohis dan juga OSIS dengan judul temanya Semansa Spiritual Day, dan nanti kegiatannya juga hampir sama tausiah seperti ini dengan pembicara yang lain. Untuk itu silahkan kalian manfaatkan acara yang telah Rohis lakukan ini, adakan ini, dan juga OSIS untuk menambah pengetahuan kalian di bidang agama, dan tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kalian khususnya di bulan Ramadan. Mungkin itu saja dari Pak Nur.
nanti silahkan disambung oleh Bapak Kusno selaku Kepala Sekolah sekaligus membuka acara ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Nur Cahyadi yang telah memberikan sambutan. Seperti yang telah beliau sampaikan tadi, masih ada beberapa yang semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam. Baik, untuk sambutan yang terakhir sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Bapak Kusno SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang. Kepada Bapak Kusno, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu staf WK SMA 1 Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan SMA Negeri 1 Semarang, yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Semarang, dan tak lupa yang saya hormati pula pembina ROIS, pengurus ROIS, dan seluruh panitia kegiatan Nuzulul Quran pada sore hari ini. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Semoga kegiatan ini bisa memberikan hikmah dan barokah untuk keluarga besar SMA 1 Semarang. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, kegiatan Nuzulul Quran ini adalah bagian terintegrasi dengan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangkaian pesantren Ramadan SMA 1 Semarang sebagai upaya kita untuk memaknai dan sekaligus menghargai datangnya bulan suci Ramadan dengan kita semua melaksanakan ibadah puasa secara bersama-sama bagi umat Islam. Oleh sebab itu, dalam kegiatan Nuzulul Quran pada sore hari ini ada hal-hal yang perlu kita renungkan, perlu kita maknai sebagai bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa kelas 10 dan kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan, kalian adalah semua generasi muda di mana kalian semua dituntut untuk terus berbakti, berguna bagi bangsa dan negara melalui kegiatan proses belajar mengajar. Fokusnya pada sore hari ini adalah belajar untuk memaknai hidup melalui kegiatan Nuzulul Quran. Suri tauladan dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan sebagai panutan sepanjang zaman. Oleh sebab itu kalian semua, saya mohon, saya minta untuk terus meneladani dan mencontoh seluruh perilaku-perilaku baginda Rasul sebagai bagian dari keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada semuanya saja, anak-anak semua, sekolah terus memberikan apresiasi, terus memberikan dukungan, dan sekaligus memberikan perhatian yang cukup besar dalam upaya-upaya sekolah untuk terus menumbuh kembangkan semangat cinta kepada Rasul, semangat cinta kepada orang tua, dan juga semangat cinta kepada Bapak Ibu guru. Melalui kegiatan ini, mari kita semua bersama-sama menumbuhkan jiwa luhur kita. Jiwa luhur kalian semua anak-anak untuk hormat menghormati. Pertama terhadap orang tua, kemudian yang kedua terhadap guru, dan yang ketiga tentunya terhadap sesama umat manusia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sewajibnya kita semua terus tunduk dan terus mengabdi kepada agama kita sebagai bagian keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, anak-anak semua dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama terus menundukkan kepala, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh rangkaian kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan di SMA 1 Semarang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada para peserta, tolong betul-betul nanti mendengarkan dan sekaligus memperhatikan ceramah atau ular-ular atau hal-hal lain sebagai suri tauladan yang akan disampaikan oleh Habib Hamid Ba'akil yang tentu kita hormati dan tentu kita sayangi bersama-sama. Untuk itu, saya selalu mendukung program-program yang nanti akan disampaikan oleh Rois SMA 1 Semarang di masa mendatang. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Nuzulul Quran SMA Negeri 1 Semarang secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah Pak Usno. Semoga apa yang beliau impi-impikan dapat terwujud dengan baik. Baik, dilanjutkan dengan acara yang keempat yang sudah kita nantikan, yaitu Mauidhah Hasanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita dengarkan bersama, lantunan ayat suci dari Saudara Adrian Vito, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembahasan kali ini adalah meraih cintanya dalam dekap Ramadan. Baik, sebelum Al-Habib Hamid Ba'akil mengisi pada acara sore hari ini, sebelumnya akan diisi oleh Bu Iva sebagai guru agama kita bersama. Kepada Ibu Iva, waktu dan tempat dipersilakan. Udah on ya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kenikmatan iman Islam sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh hikmat. Dan tentunya kita juga bersyukur pada sore hari ini diberi kesempatan oleh Allah bisa mengikuti Nuzulul Quran walaupun secara virtual. Jadi yang di rumah tetap semangat menjalankan ibadah puasa walaupun kita semua dibatasi karena adanya wabah COVID ini. Tidak menurunkan semangat kita walaupun sudah 2 kali Ramadan ini kita masih berkutat ya, COVID-nya masih ada, belum selesai, jadi tetap menjalankan prokes kesehatan sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Karena sehat itu adalah salah satu nikmat
yang harus selalu kita syukuri. Tanpa kita sehat, tidak bisa kita merasakan nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya menjalankan ibadah Ramadan, nikmatnya berbuka puasa, itu tidak akan kita dapatkan semua. Karena itu, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan menjaga kesehatan. Bukan berarti kalian di rumah PJJ kemudian bisa keluyuran atau tidak menaati prokes. Boleh menjalankan suatu aktivitas di luar, tapi tetap harus memperhatikan prokes ya teman-teman semua. Hari ini Bu Iva hanya sekedar sharing saja sambil nanti insya Allah sebentar lagi Habibnya hadir ya. Jadi Bu Iva mengingatkan bahwasanya kita itu berada di bulan mulia, jangan menyia-nyiakan yang Allah berikan kesempatan ini. Ramadan itu disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah. Tahu nggak artinya? Syahrut Tarbiyah itu adalah bulan pendidikan. Kenapa bulan pendidikan? Karena kita beribadah puasa itu tidak hanya menahan lapar, haus, tapi ada lainnya. Tarbiyah pendidikan itu berupa menahan emosi, marah contohnya ya, mengelola emosi kita. Kemudian menahan itu berkaitan dengan hati berarti ya. Pendidikan kolbu, tarbiyah terhadap hati kita. Kemudian menahan penglihatan, menahan lisan, menahan perbuatan. Yang pertama tadi menahan kolbu ya, hati ya, mengelola emosi kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan teman-teman kita, kalau yang di rumah karena masih COVID, di rumah saja berarti bertemu dengan orang tua, adik atau saudara, maka tidak memungkinkan akan muncul gesekan-gesekan, perbedaan pendapat. Nah, ini titik poinnya. Harus bisa mengelola emosi. Kalau misalnya puasa, kemudian marah-marah gimana, Bu? Puasanya batal nggak? Enggak ya. Tapi walaupun tidak batal, maka kita tidak lolos dengan pendidikan menahan emosi di Syahrut Tarbiyah. Maka itu akan mengurangi pahala kita. Yang kedua, pendidikan menahan penglihatan. Nah, ini salah satunya ya. Kita itu hidup di zaman globalisasi, di mana walaupun di rumah, kita bisa mengakses seluruh informasi melalui internet. Atau yang setiap saat kalian pegang itu berupa HP. Ini salah satunya yang menurut Bu Iva sangat berat bagi generasi sekarang. Kenapa? Karena untuk menahan penglihatan, mendidik penglihatan kita itu selalu benar, itu lebih susah di zaman kalian ini. Dengan melihat berbagai informasi di internet, bahkan sekarang media sosial itu tidak memungkinkan kalian untuk bisa godul basor atau menahan pandangan ya, yang laki-laki. Contohnya, yang laki-laki itu godaan terberatnya itu adalah di penglihatan. Benar apa tidak? Contohnya, melihat foto-foto vulgar yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Apalagi akses pornografi, porno aksi itu sekarang sangat mudah. Bahkan beberapa informasi yang Bu Iva dapatkan itu banyak sekali kalangan remaja yang kecanduan atau sudah terbiasa melihat pornografi atau porno aksi. Nah, ini salah satunya yang menjadi PR kita. Harus menjaga pandangan meskipun
tidak ada yang melihat. Aku kan di rumah sendirian, di kamar sendirian. Nah, justru di syahrut tarbiyah ini bisa nggak kita mengaplikasikan bahwasannya Allah itu ada? Kalau aku melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dosa, maka mengurangi pahala kita dalam puasa ini. Nah, syahrut tarbiyahnya ini kita terapkan dengan menjaga pandangan atau melatih, mendidik pandangan kita itu biar lurus. Karena banyak sekali sekarang ini di antara kita yang tidak tidak bisa menahan pandangan, tidak mudah karenanya. Padahal ada beberapa dampak dari kita sering melihat sesuatu yang tidak halal bagi kita atau kasarannya pornografi, porno aksi, itu adalah satu, kita akan dicabut oleh Allah pancaran wajah kita. Jadi orang-orang yang suka melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah, walaupun melalui HP lo ya, melalui internet lo ya, itu akan diredupkan oleh Allah cahaya pancaran wajah kita. Kemudian hati kita, pikiran kita akan cenderung kotor. Karena mata itu adalah salah satu ujung tombak yang akan merespon atau yang akan terjadi di otak kita dan hati kita itu memikirkan apa? Itu dari mata. Kalau dari zaman dulu misalnya hanya ada TV. Di rumah teman-teman kalau melihat sesuatu yang tidak baik di ruang tamu kan rata-rata TV ini akan terkontrol. Sedangkan di zaman sekarang ini tidak ada yang tahu. Kalau tidak dididik, ada Allah yang melihat, maka itu akan sangat berbahaya. Makanya harus tahu dulu, harus sering-sering dipelajari, diingatkan. Apa sih bahaya dari melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah walaupun hanya melewati internet, tidak secara langsung. Ya. Kemudian setelah tadi pikiran dan hati kotor, maka akan timbul kita susah belajar. Bagi yang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, itu sangat susah sekali. Makanya kalau ada di antara kita, kenapa kita malas tilawah, kenapa sih ibadah kita itu berantakan, itu harus ada yang dikoreksi. Apakah ada yang salah? Salah satunya, bagaimana kita menjaga pandangan kita. Dulu, Imam Syafi'i, ada yang tahu Imam Syafi'i enggak? Madhab Syafi'i ya. Jadi kan di Indonesia itu kita menganut 4 madhab. Madhab fikih itu ada 4. Sambil diingat-ingat ya. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Kalau di Indonesia rata-rata kita menggunakan kaidahnya Imam Syafi'i. Nah ini ceritanya, Imam Syafi'i itu adalah beliau seorang ulama yang dari kecil itu sangat terdidik oleh ayah ibundanya. Bahkan dulu pernah Imam Syafi'i itu, ayahnya Imam Syafi'i ya ceritanya itu dulu mendapati sebuah apel, ya sebuah buah-buahan lah di pinggir sungai. Itu cerita sedikit aja tentang background-nya Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i ya, sehingga terlahir ulama yang sangat besar. Itu background-nya ayahnya itu seperti apa sih, ibunya sih, sehingga lahirlah seorang ulama yang besar ini. Jadi dulu itu ceritanya ayahnya Imam Syafi'i itu mendapatkan sebuah apel di pinggir sungai, kemudian karena lapar, kemudian beliau memakan. Tapi setelah memakan, beliau itu sadar, loh ini aku dapat apel, ini punya siapa ya? Walaupun di pinggir sungai, kena arus sungai gitu loh. Ini punya siapa ya? Saya harus mencari tahu. Nggak boleh ini makan sesuatu yang subhat. Subhat itu artinya tidak jelas ini punya siapa. Jadi haram halalnya itu tidak jelas. Maka beliau menyusuri sungai, terus ke atas. Ternyata beliau menemui sebuah kebun apel. Nah, di situ beliau menunggu yang punya kebun apel itu kan. Ditunggu lama kok nggak datang-datang. Akhirnya
beliau menunggu yang punya kebun apel. Beberapa saat kemudian yang punya itu datang. Beliau cerita nih, tadi itu saya menemukan sebuah apel di pinggir sungai. Apakah Bapak ini yang punya kebun apel ini? Karena kemungkinan kalau saya urutkan, ini apel ini jatuh dari kebun ini yang kemudian kena arus sungai. Bapaknya bilang, oh iya, benar. Lah ayahnya Imam Syafi'i itu bilang, saya minta keridhaannya, minta halalnya karena saya itu tadi nggak sengaja mendapati apel, kemudian karena lapar saya makan, baru sadar setelah saya makan. Tapi jawaban yang punya kebun gimana? Oh, nggak semudah itu. Kamu harus memenuhi syarat dulu. Kalau kamu pengen apel yang kamu makan ini menjadi halal, maka kamu harus mengabdi kepada saya. Jadi disuruh membantu beliau berkebun. Jawabannya, ya nggak apa-apa. Yang penting apel yang saya makan itu menjadi halal karena sudah masuk ke dalam perut saya. Dulu para sahabat, bahkan Abu Bakar, ulama-ulama dulu, sesuatu yang masuk ke dalam perut itu sangat diperhatikan kehalalannya. Jadi jangan sampai makan sesuatu yang tidak jelas asalnya. Walaupun itu samar ya, samar itu subhat antara halal dan haram. Nah itu harus diperhatikan. Akhirnya beliau mengabdi, tapi ternyata setelah perjanjian mengabdi itu beberapa bulan masih dikasih syarat lagi. Ini belum selesai. Kamu harus memenuhi satu syarat lagi. Loh, apalagi katanya kan cuman mengabdi saja. Ternyata beliau disuruh menikahi anak gadisnya yang punya kebun. Yang punya kebun ini tahu, ini orang tidak sembarangan. Masa hanya mendapati sebuah apel yang hanyut di sungai aja sampai dicari yang punya. Makanya beliau berniat menjodohkan. Terus beliau bilang, yang punya kebun apel itu, tapi ini anak gadis saya ini tuli, buta, kemudian nggak bisa berbicara atau bisu. Kamu mau nggak? Kata ayahnya Imam Syafi'i, tetap mau, demi yang masuk ke dalam perut saya ini halal. Setelah dinikahkan, ternyata yang dimaksud tuli, bisu, kemudian buta, itu adalah anak gadisnya itu tuli. Karena tidak pernah mendengarkan yang namanya kemaksiatan. Buta, karena selalu menjaga pandangan, bahkan tidak pernah keluar dari rumah. Jadi yang anak gadisnya itu seorang hafiz Quran, hafizoh. Jadi di rumah saja, adanya cuman membantu orang tuanya di rumah, kemudian murajaah Al-Quran, jadi nggak pernah melihat sesuatu kemaksiatan. Makanya dikatakan buta. Kemudian bisu. Si gadis ini tidak pernah yang namanya gibahin orang, gosipin orang, apalagi mengikuti lambe turah itu ya, ikut-ikutan gosip di lambe turah. Ya, teman-teman di sini ya, hati-hati walaupun hanya sekedar online itu hati-hati. Makanya setelah itu dinikahkan, dari dua sosok laki-laki dan perempuan ini lahirlah Imam Syafi'i. Pantas kalau Imam Syafi'i itu menjadi seorang ulama yang sangat besar karena ibu bapaknya ada sangat luar biasa. Nah, Imam Syafi'i ini mencontohkan salah satunya cara menjaga pandangan. Beliau itu menuruni ayah ibunya. Jadi selalu menjaga pandangan, selalu ghadul basar. Jadi tidak pernah melihat sesuatu kemaksiatan. Makanya dari umur 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, Imam Syafi'i ini sudah menjadi hafiz Quran. Hafal 30 juz Quran, Masya Allah. Teman-teman di rumah hafal berapa juz nih? Berapa ayat? Berapa surah? Nah, ini mumpung bulan Ramadan, yang aktivitasnya tidak banyak, PJJ di rumah, makanya Piva bilang jangan mager, jangan rebahan terus, tapi ingat bulan mulia itu sesuatu yang kita lakukan, apalagi menghafal Al-Quran, itu pahalanya berlipat ganda. Harusnya kita itu malu sebagai generasi muslim, remaja,
kalau misalnya nggak ada ya, kalau menurut Biva sih nggak ada anak semansa sampai nggak hafal surat Al-Kafirun misalnya. Naudzubillah ya, masuk surat Al-Kafirun nggak hafal, kalah sama anak SD kan. Nah, itu harus introspeksi. Nah, ini Imam Syafi'i itu dari umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, ini balik lagi ke masalah menjaga pandangan ya. Karena beliau itu selalu ghadul basar, suatu hari beliau itu berjalan. Tiba-tiba di depannya itu ada seorang perempuan. Nggak sengaja ini perempuan, roknya itu tersingkap. Jadi terlihat betisnya. Terlihat betisnya dan Imam Syafi'i itu nggak sengaja melihat sampai rumah, ya Imam Syafi'i seketika itu beristighfar. Sampai rumah, murojaah beberapa hafalannya hilang. Karena nggak sengaja melihat auratnya perempuan. Lah ini hikmahnya apa ini? Allah itu selalu mengingatkan kita bahwasanya untuk menjaga pandangan mata, apalagi kita sebagai seorang tolibah, siswa-siswi yang tujuannya adalah belajar. Kalau kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita di rumah melihat sesuatu yang tidak baik lewat HP, padahal puasa lagi, maka itu akan mempengaruhi fokus kita dalam belajar. Ya, jadi tidak hanya mendapatkan dosa dan mengurangi pahala saja, tapi ternyata itu adalah menyebabkan terhalangnya ilmu kita itu masuk. Jadi kita itu tidak mudah mendapatkan ilmu atau yang dinamakan keberkahan ilmu ya. Makanya Syahrut Tarbiyah ini Iva ingatkan untuk belajar, melatih, mendidik pandangan kita, mata kita. Gitu ya teman-teman semua di rumah ya. Jadi jangan menganggap remeh, Bu kan cuma melihat di internet aja, di IG misalnya cewek-cewek cantik misalnya ya, yang laki-laki ya. Kemudian yang perempuan kan biasanya sukanya yang K-pop gitu kan. Nah, itu juga harus hati-hati, apalagi sampai menimbulkan syahwat. Nah, itu harus hati-hati. Itu kalau sampai menimbulkan syahwat, itu sudah masuk zina. Belum menimbulkan syahwat aja sudah zina mata, apalagi menimbulkan syahwat. Jadi harus hati-hati ya. Setelah menjaga pandangan mata, Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan itu kita juga harus melatih, menjaga, mendidik lisan kita. Nah, kalau mata itu cobaan terberat laki-laki, dosa laki-laki itu terbanyak melalui mata. Kalau perempuan itu dosa terbanyaknya itu melalui lisan. Kenapa? Perempuan itu paling susah untuk tidak berbicara. Perempuan itu memang fitrahnya itu suka berbicara. Kenapa? Karena perempuan itu fitrahnya nanti akan menjadi seorang ibu. Kalau ibunya itu diem aja, kasihan nanti anaknya. Karena ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertamanya anak-anak kita nanti ya, perempuan yang di rumah. Nah, tapi ini juga menjadi kelemahan kita sebagai kaum perempuan. Kelemahannya mempunyai lisan itu kita sukanya bergibah perempuan itu. Nah, ya. Ada 3 itu, nanti coba diterapkan di rumah ya, menjaga mata, menjaga lisan, tadi menjaga kalbu. Sekian dari Bu Iva ya, semoga bisa dipraktekkan di rumah, semoga bermanfaat. Sekian. Ada yang ditanyakan apa enggak ya? Ada yang ditanyakan enggak yang di rumah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya kalau nggak ada, alhamdulillah Habibnya sudah rawuh teman-teman semua. Bifa akhiri ya, walaupun cuman sharing. Semoga ini mengingatkan teman-teman semua. Jangan lupa terus semangat beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai nanti kita menyesal kalau Ramadan sudah selesai. Karena tidak menjamin Ramadan tahun depan kita bisa dikasih kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan lagi ya.
Sekian dari Bu Iva. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Iva. Wah, luar biasa sekali tadi yang disampaikan. Yang saya ingat itu salah satunya tadi kita diingatkan untuk dapat menjaga pandangan walaupun tak ada yang melihat kita. Karena sungguhnya Allah Maha melihat. Salah satunya ada di dalam salah satu ayat yang saya ingat. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَّنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Yang artinya, kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dari surah yang telah saya bacakan tadi, kita dapat mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan, kelak akan bagian tubuh kita bersaksi kepada Allah apa yang telah kita lakukan. Maka teman-teman, kalau misal lagi di kamar sendirian dan nggak ada yang lihat, jangan tetap terus ngelakuin maksiat, karena kalau kita lihat CCTV aja kita tuh takut mau ngelakuin kejahatan. Masa kita lupa bahwa Allah itu selalu melihat kita. Baik, sebelum Habib mengisi, mari kita membaca Asmaul Husna bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirrabina wa salatu wa salam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta ma tasuduna رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا خبير يا بسيط يا حفيظ يا رافع يا مؤيس يا مديل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عديم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام
يا مقسيط يا جميع يا ظاهر يا مني يا منيء يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بادئ يا باكي يا وارث يا راشد يا صبور جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصنع جسدنا دائما حياتنا من الخير القاربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ ما قصيدنا واغدي هوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خير الرحمن وآله وصحبه إلى الآخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, sebelum dimulai kita sholawatan dulu bareng-bareng. Mungkin ada yang tahu sholawat asyikil? Ini pasti udah pada mulai lapar nih, bentar lagi buka puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min
بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yuk, sebelum lanjut, ini ada yang on mic, mohon untuk dimatikan terlebih dahulu agar tetap kondusif. Mohon untuk dimatikan. Baik, kita lanjut ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin Kalau good looking beda tuh ya, Su. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin Ya, akun Alsab. wa akhrijna min bainihim salimin. Kayak di mute tuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, teman-teman, saudara mengingatkan untuk link nanti akan dibagi di tengah-tengah acara. Mohon untuk nanti dapat mengisi dalam kurun waktu 30 menit setelah link dibagikan. Dan tidak lupa nanti ketika sesi tanya jawab akan ada gift box yang spesial sekali ini khusus untuk penanya dengan pertanyaan yang mungkin nanti luar biasa atau di luar ekspektasi kita, akan kami pilih untuk mendapat hadiah gift box tersebut. Baik, ini sepertinya Habibnya sudah datang. Ya, ini dia dan Habib Baagil telah hadir di tengah-tengah acara. Beliau akan segera mengisi. Untuk tolong ini yang masih bisa dimatikan terlebih dahulu ya, agar situasi tetap kondusif dan semuanya dapat menikmati kegiatan sore hari ini dengan seksama dan tetap dengan hikmat. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua dan kita mendapat berkah Ramadan yang luar biasa di Allah SWT. Baik. Ini teman-teman terima kasih sekali yang telah menyempatkan diri hadir. Kolak enak ya, kolak. Ya, enak sekali. Ada yang bilang kolak nih jadi dingin kan. Ada kira-kira 370 peserta nih yang hadir sore hari ini. Luar biasa. Ini mungkin ada yang sambil cari takjil juga, ada yang ya ini Habib sudah hadir. Baik, teman-teman, mohon untuk yang nanti tidak mengaktifkan mic dan mengikuti acara Maulid Hasanah dengan hikmah. Baik. Tafadhol Habib, monggo. Langsung.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat wa imami ahlil ardi was samawat. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyiat wa tarfa'una 'indaka ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin yang saya cintai, saya hormati segenap pendidik SMA Negeri 1 Kota Semarang, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan guru-guru kita, para pendidik diberi panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan diberi kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segenap siswa-siswi yang sekolah di sini segera diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna bangsa, agama, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Yang bukan cuma menjadi sarjana, nantinya bahkan kita berdoakan menjadi sarjono. Ada sarjana, ada sarjono. Kalau cuma sarjana adalah orang yang lulus dari universitas. Tapi kalau sarjono, orang yang dasar bejone ono. Ya, di mana-mana diterima, selalu mendapatkan pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari yang mudah-mudahan penuh berkah ini, dalam cuaca yang alhamdulillah agak mendung. Mudah-mudahan saya ini tidak telat ya. Ya Allah, dimaafkan ya, karena tadi coba dijemput pakai helikopter mungkin tidak telat ya. Tapi karena naik mobil jadi ada macet-macetnya. Orang-orang ini kalau sudah hari Ramadan, waktu sore ini mikut semuanya buka. Padahal tadi siang ya tidak puasa. Tapi kalau sore mikut cari-cari buka. Ngeriwui yang puasa ini. Memang subhanallah. Ya, ikhwani, alhamdulillah kita bersyukur. Di tahun ini bulan Ramadan masih seperti tahun kemarin, kita dalam keadaan disekelilingi oleh wabah corona. Yang mudah-mudahan insya Allah tahun ini adalah tahun terakhir kita berRamadan dengan corona. Dan cukup tahun ini adalah tahun yang kedua dan tidak ada tahun yang ketiga kita tidak bisa pulang kampung. Kalau tahun depan kita masih tidak pulang kampung, nah berarti semuanya ganti nama jadi Bang Thoyib. Ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang-pulang ya. Ya ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur. Di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang semua orang mengetahui bahkan pernah mendengar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan yang mana junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sudah masuk bulan Rajab, harapan beliau, mintaan dari beliau, harapan doa-doa beliau adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, lantas sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu harapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya agar sampai bulan Ramadan. Saat ini kita, alhamdulillah, mungkin di antara kita kemarin-kemarin ada yang minta, ada yang tidak minta. Atau mungkin cuma menyanyi-nyanyikan saja. Allahumma barik lana fi Rajab. Itu. Di masjid-masjid biasanya kalau pujian, kalau sudah masuk bulan Rajab, sama-sama menyanyikan. Wa sya'bana wa balighna Ramadana. Berharap untuk sampai ke bulan Ramadan. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung. Ada satu salihah, perempuan yang salihah, Masya Allah. Yang mana mereka ketika mendengar, perempuan tersebut bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah perempuan yang salihah, yang Masya Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari-harinya adalah selalu dekat dengan Al-Quran. Yang hari-harinya membaca Al-Quran, banyak dekat dengan Al-Quran. Sampai dikatakan beliau itu sebelum wafatnya saja,
beliau telah memiliki tempat kuburan untuk persiapan kuburannya dia. Persiapan untuk kuburannya dia. Dipersiapkan setiap hari dia datang ke makom kuburan calon tempat terakhirnya, turun ke bawah, ke liang lahatnya turun ke bawah, duduk dan mengaji Al-Quran. Yang mana dikatakan telah dihatamkan di dalam kuburan tersebut, atau lubang tersebut, sebanyak 6.000 kali hataman di dalam kuburannya. Beliau telah mempersiapkan lubangnya dan diterangi dengan cahaya Al-Quran. Nah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang solihah tersebut, ketika masuk bulan Ramadan, sangat gembira. Ya, menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan. Masya Allah, ibadah, senang. Ya, malam terawih pertama dia terawih. Dan ketika hari Ramadan puasa pertama, alhamdulillah puasa. Dan ketika masuk waktu buka puasa, langsung dia menangis. Dia menangis dengan tangisan yang keluarganya sampai bingung. Kenapa Rabi'ah ini sampai menangis? Apakah dia datang bulan, ada tamu yang biasa didatangi oleh seorang perempuan, yang mana dilarang perempuan jikalau datang bulan untuk puasa diharamkan. Ya, apakah sebab itu? Kenapa Rabi'ah? Kenapa? Dijawab oleh Rabi'ah, saya bukan datang bulan. Saya sedih, saya takut tahun depan saya tidak bisa merasakan Ramadan lagi. Kesedihan yang baru dirasakan hari pertama langsung memikirkan takut tahun depan tidak bisa merasakan Ramadan lagi. Namun di antara kita banyak ketika hari pertama baru buka puasa langsung bikin status alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Masya Allah. Ya, yang ditunggu lebarannya bukan puasanya. Ya, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala. Bulan Ramadan bulan istimewa. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan di situ, Inna anzalnahu, kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik. Ingat ya, bukan 1000 bulan. Akan tetapi dikatakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin 2000 bulan, mungkin 3000, mungkin 10.000, mungkin 100.000, mungkin 1 juta. Jadi di malam tersebut ketika kita ibadah, maka kita akan dicatat ibadah sebanyak lebih dari 1000 bulan. Ya, ketika di malam tersebut kita ibadah, dicatat kita ibadah 1000 bulan. Begitu pula kalau di malam tersebut kita lihat ikatan cinta, dicatat lihat ikatan cinta 1000 bulan. Nah, Masya Allah. Hadirin hadirat, ya, siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya malam tersebut adalah malam agung, malam diturunkannya Al-Quran. Ingat, diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu bukan malam turunnya kepada Nabi, akan tetapi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud. Ya, pertama Al-Quran itu ada di Lauhil Mahfud. Al-Quran itu bukan saat itu Allah Ta'ala langsung bicara, Allah Ta'ala langsung bicara, Allah Ta'ala bukan. Akan tetapi Allah Ta'ala sudah bicara sudah dari dahulu. Kalamun azali, sudah lampau. Qadimun, kalamun qadimun la yamallu sama'uhu. Yang pernah sering kita dibacakan di mana-mana kasidahnya. Kalamun qadimun, kalam yang telah qadim. Kalamnya Allah Ta'ala bukan hadis, bukan baru, akan tetapi qadim, yang telah lama. Ya. La yumallu sama'uhu, tidak pernah kita bosan mendengarkan daripada Al-Quran. Kecuali orang yang hatinya ada penyakit, maka dialah orang yang bosan atau benci untuk telinganya panas mendengarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran jikalau dibacakan atau ketika kita membaca Al-Quran, maka saat itu kata Imam Ja'far As-Shadiq berarti kita mendengarkan Allah berbicara dengan kita. Seperti itu. Alhasil, di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud sampai ke langit pertama. Jadi turunnya Lauhil Mahfud sampai langit pertama. Lantas kapan turunnya kepada Nabi? Turun kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung berjumlah utuh Al-Quran 1. Al-Quran gitu, 114 surat langsung tidak. Akan tetapi turun
kepada Nabi beberapa ayat. Kadang ada yang satu surat, ada yang beberapa ayat pindah-pindah, ya sedikit-sedikit seperti itu. Ya, tujuannya kenapa? Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi sedikit-sedikit, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala mengawali dengan ucapan orang kafir. Wa qala alladziina kafaru, ya, wa qala al-kafiruna, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran bahwasanya wa qala alladziina kafaru, ya, wa qala alladziina kafaru, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan langsung satu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad? Blek gitu, tidak. Ya, Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad langsung seperti Taurat, Injil, Zabur, itu tidak. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah memantapkan hati Nabi Muhammad. Karena turunnya Al-Qur'an adalah pertama ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Juga diturunkannya Al-Qur'an ada namanya ancaman dari Allah taala. Ketika ada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung turun ancaman. Ada orang yang dikasih turun firman Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak percaya atas kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala menurunkan surat. Termasuk Allah Ta'ala menurunkan surat atas kerasulan Nabi Muhammad ketika banyak orang-orang sekeliling mengatakan, Muhammad, kamu tidak rasul, kamu bukan rasul, wong kamu sekolah saja tidak, kamu terdidik aja tidak, kamu tidak punya guru, bagaimana kamu menjadi rasul? Kok enak, kami yang sekolah, kami yang ngantor, kami yang ini berpendidikan ini, kok kamu yang jadi nabi? Langsung Allah Ta'ala menurunkan surat Yasin, qala Allah Ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, ya, Yasin ulama banyak beda pendapat tentang arti Yasin, wallahu a'lam bishawab bimuradih. Wal Qur'anil Hakim, kata Allah Ta'ala, demi Al-Qur'an yang sifatnya Al-Qur'an itu Al-Hakim, memilah mana yang jelek, mana yang baik, ya, memilah. Innaka, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau laminal mursalin, adalah dari golongan Rasul. Jangan dengarkan ucapan manusia-manusia tersebut. Aku Tuhanmu, aku zat penciptamu, telah mengakui bahwasanya engkau adalah Rasulku. Ya, tidak usah diurus ucapan orang-orang yang tidak ada gunanya. Nah, seperti itu. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah turunnya Al-Qur'an. Juga termasuk Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kadang-kadang jenisnya adalah teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sifatnya teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti kejadian ketika Nabi Muhammad awal memproklamirkan dirinya bahwa beliau adalah Nabi. Beliau adalah Rasul, mengatakan kepada kaum Mekah, kaum kafir Quraisy bahwasanya beliau adalah Nabi dan Rasul. Ketika disampaikan hal tersebut, orang-orang kafir Quraisy tidak percaya tentang hal tersebut. Bahwa tidak, masa Muhammad ini. Tapi ada hal-hal yang kemungkinan Muhammad ini Nabi. Seperti akhlaknya yang mulia, kejujurannya, amanatnya, perhatiannya, hal-hal yang baik-baik banyak. Tapi kok Muhammad? Jadi mereka tidak percaya dari hatinya. Karena ada yang kok bisa Muhammad? Ya, hal itu saja. Adapun sifat-sifat kemungkinan besar ada. Akhirnya di antara mereka ada yang berangkat ke kota Madinah di zaman tersebut karena Nabi masih di kota Mekah. Mereka berangkat ke kota Madinah, mendatangi seseorang rahib, orang yang mengerti tentang ilmu Taurat dan Injil, bertanya, wahai Bapak, ini di kota kami ada orang yang mengaku dirinya adalah Nabi dan Rasul. Bagaimana? Apakah benar ada Nabi dan Rasul? Dijawab oleh orang tersebut, memang benar akan datang Nabi akhir zaman. Hal tersebut telah disampaikan di kitab Taurat, di kitab Injil, semuanya telah disampaikan. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui, kata mereka. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui orang ini Nabi atau Rasul? Dijawab oleh seorang tersebut, ada 3 perkara, pertanyaan, jikalau ditanyakan kepada Nabi dan Rasul, mereka bisa jawab. Akan tetapi jikalau tidak bisa menjawab, maka bukan Nabi dan Rasul. Subhanallah, akhirnya dipertanyakan hal tersebut. Pertama adalah tentang pertanyaan, siapa para pemuda yang mana mereka kabur dari kejaran raja yang zalim. Yang mereka kabur dan masuk ke dalam gua dan mereka tertidur sampai ratusan tahun. Siapa itu? 1. Yang kedua adalah raja yang mana dia pernah keliling dunia. Ya, raja yang pernah keliling dunia.
Ya, siapa dia? Yang ketiga, tanyakan kepada dia apa itu ruh. Nah, 3 pertanyaan. Berangkatlah siapa nama orang tersebut, utusan dari kafir Quraisy menuju Nabi Muhammad dan bertanya, "Hei Muhammad." Ya, setelah mengabarkan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad, bilang kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kalau memang kamu nabi dan rasul, maka saya akan berikan 3 pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, berarti kamu adalah nabi dan rasul." Apa pertanyaannya? Yang pertama tentang pemuda yang kabur dari kejaran raja yang zalim, yang kedua tentang raja yang seorang raja yang soleh, yang mana dia keliling dunia, dan yang ketiga adalah tentang ruh. Subhanallah, Nabi Muhammad saking mantapnya, karena jikalau dijawab mereka akan beriman. Nabi mengatakan, besok saya jawab pertanyaanmu. Kata Nabi, besok saya jawab pertanyaanmu. Kenapa kok Nabi mengatakan besok? Karena Nabi mantap di dalam hati Nabi, nanti malam Allah Ta'ala akan mengutus malaikat Jibril, akan memberikan bocoran, jawaban atas pertanyaan tersebut. Ya, atas pertanyaan tersebut. Subhanallah. Lewat 1 hari, malaikat Jibril tidak datang. 2 hari, malaikat Jibril tidak. 3 hari, Nabi Muhammad tambah bingung. Ini kok sampai 3 hari kok tidak datang malaikat Jibril ini? Ini bagaimana ini? Sinyal agak gangguan ini. Ya, bingung dia. Sampai 15 hari tidak turun wahyu. Akhirnya mereka orang Quraisy mulai tertawa. Muhammad tidak bisa menjawab. Muhammad tidak bisa menjawab, berarti Muhammad bukan Nabi dan Rasul. Begitu pula para sahabat yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad, hatinya juga kentar-ketir. Loh, ini kita sudah masuk beriman kepada Nabi Muhammad ini. Apa benar Muhammad ini Nabi apa bukan? Kok tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut? Sampai terlewatkan 40 hari baru malaikat Jibril turun. 40 hari baru malaikat Jibril turun dan malaikat Jibril menegur Nabi Muhammad. Tidak langsung menjawab jawaban tersebut. Ya wahai Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman kepada engkau, ya kata Allah Ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, jangan pernah engkau mengatakan besok saya akan melakukan satu hal tersebut. Saya akan melakukannya besok. Jangan. Kecuali kamu mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Ya, Allah Ta'ala tidak mau sembarang-sembarang. Allah Ta'ala tetap menegur Nabi Muhammad. Termasuk Al-Quran juga teguran ya kepada Nabi Muhammad. Jikalau Nabi Muhammad ada apa-apa, teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan. Akhirnya baru Allah Ta'ala menjawab tentang 3 hal tersebut. Siapa pemuda yang kabur tersebut? Yang pertama adalah Ashabul Kahfi, yang mana mereka sampai berlari dan bersembunyi masuk ke dalam gua. Ya, mereka adalah Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah raja yang soleh, yang keliling dunia, dia adalah Raja Dzulqarnain. Adapun yang ketiga tentang ruh, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi juga, bahwasanya yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan kepada mereka, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Tidak ada boleh yang makhluk untuk mengetahui tentang ruh. Nah, jawaban tersebut terjawabkan. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak santai. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan menerimanya dengan minum teh. Nabi Muhammad bukan menerimanya dengan minum makan kurma. Bukan dengan ngopi, tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad menerimanya dengan badan menggigil. Sebagaimana kejadian ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, yaitu ketika beliau berumur 40 tahun lebih 6 bulan. Karena Nabi Muhammad berumur 4 tahun ketika di bulan Maulid. Dan turun wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira ketika bulan Ramadan. Bulan Maulid sampai bulan Ramadan itu kisaran 6 bulan. Maka umur Nabi 4 tahun 6 bulan baru turunnya wahyu, yaitu surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama daripada surat Iqra. Yang Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacanya. Nabi Muhammad mengatakan saya tidak bisa membaca dan digenggam erat oleh malaikat Jibril, diulang sampai 3 kali, lantas yang terakhir dituntut oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, setelah itu Nabi Muhammad saking takutnya pulang ke rumah menggigil dan diselimuti. Kata Nabi Muhammad, "Zammiluni, selimuti aku." Dan Nabi Muhammad diselimuti oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah hal tersebut diselimuti, lantas ditanya dan Nabi Muhammad menceritakan hal tersebut. "Wahai Khadijah, saya tadi kedatangan seseorang makhluk
yang mana mengatakan kepada saya Iqra, Iqra sampai 3 kali dan saya digenggam, lantas dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai allamal insana ma lam ya'lam, allamal insana ma lam ya'lam sampai 5 ayat tersebut. Lantas kata Khadijah, sebentar, ayo kita datang ke sepupu saya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia mengetahui tentang Taurat dan Injil. Coba kita tanyakan kepada dia apa yang terjadi pada engkau. Akhirnya jalanlah Siti Khadijah dan Rasulullah ke tempat Waraqah. Inti daripada kejadian tersebut, Waraqah setelah mendengarkan cerita dari Nabi Muhammad, akhirnya Waraqah mengatakan, sesungguhnya yang datang kepada engkau, dia adalah makhluk utusan daripada Allah, yang mana utusan tersebut pernah datang kepada Nabi Allah Musa, pernah datang kepada Nabi Allah Isa. Dia adalah Namus, yang dikenal Namus, dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kalau memang benar bahwa sesungguhnya engkau adalah Nabi akhir zaman, engkau akan begini, engkau akan begitu, karena sifat-sifatnya telah diceritakan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Oleh karenanya ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pertemuan waktu yang singkat ini, insya Allah kita semakin cinta kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan tidak semata-mata biasa saja. Oleh karenanya mari kita hargai Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah kita. Jangan kita bukan nunggu Ramadan saja. Dan sisa-sisa harinya hanya ada di dalam lemari. Tidak. Akan tetapi selalu usahakan Al-Quran selalu kita baca. Kita renungi, kita pelajari sedikit demi sedikit. Yang pastinya kita mempelajarinya bukan dari terjemahan. Akan tetapi kita pelajarinya dari guru-guru yang benar memahami daripada ilmu Al-Quran. Dan mudah-mudahan berkat Al-Quran kita mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, kesembuhan, kesuksesan, dan segala halnya. Berkat Ramadan, insya Allah segala urusan kita semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita diangkat, ke wabah penyakit diangkat, dan mudah-mudahan semua daripada teman-teman yang sekolah insya Allah diberi kecerdasan, dan insya Allah yang sudah kelas akhir insya Allah diberi kelulusan dengan nilai yang bagus, dan insya Allah bisa melanjutkan ke universitas yang bagus hingga bisa menjadi orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang mulia dan terhormat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada hadir yang ada di pojokan waktu. Sudah akan dipin atau di-highlight oleh operator, dan baru dipersilakan untuk unmute mic dan memperkenalkan diri serta menyampaikan pertanyaannya. Baik, berhubung waktu sudah mendekati berbuka puasa, peserta yang boleh bertanya kami persilakan untuk 2 orang saja. Baik. Yuk, ada dianya. Ini ada Muhammad Andafi. Silahkan. Muhammad Andafi. Ahlan wa sahlan. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andafi dari kelas 10 MIPA 4. Suaranya dikerasin. Tadi maaf mungkin suaranya tolong diperkeras. Maaf, Arkan Davi, boleh suaranya di... Ya, sudah. Ya, terus. Dengar? Ya. Maaf dimakan ya mikrofonnya. Ini pertanyaannya, topiknya agak jauh dari nuzul Quran. Kan sekarang ini kita ada di zaman yang bisa dikatakan agak mulai kembali lagi ke zaman jahiliyah. Jadi ini berhubungan dengan kaum pelangi homoseksual. Itu bagaimana kita sebagai orang Islam itu menghadapi mereka, terus supaya kita tidak hati saya agak panas dingin lah ibaratnya. Karena di tengah-tengah Ramadan pun ya banyak seperti tadi yang dikatakan, banyak pemikiran-pemikiran dari barat yang sudah dipraktekkan oleh warga kita, orang-orang timur ini.
kita orang timur. Seperti menggunakan celana yang super minim. Ya, mungkin saat ini super minim. Beberapa tahun depan mungkin akan ada saatnya telanjang itu biasa. Ya, telanjang itu akan menjadi biasa. Kenapa? Karena sesaat demi sesaat ketika sesuatu kesalahan dibiarkan, maka orang yang melakukan kesalahan itu akan merasa tidak salah. Paham gitu? Ya, kesalahan itu ketika kita biarkan terus-menerus, maka orang yang melakukan kesalahan akan merasa benar. Nah, lantas bagaimana cara kita? Begini, Rasul itu inti yang pertama. Yang pertama, kita jangan pernah membenci pelaku daripada kesalahan tersebut. Ya, ketika kita mendapati ada seseorang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan apa saja dari perbuatan yang tidak diperbolehkan dari agama kita, maka kita jangan pernah membenci orangnya. Jangan. Kenapa? Kalau kita membenci orangnya, Allah Ta'ala belum tentu benci sama dia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala selagi orang tersebut masih hidup, Allah Ta'ala masih membukakan pintu taubat. Ketika pintu taubat masih terbuka, mungkin saja orang pelaku perbuatan dosa tadi, taubat kepada Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh daripada taubatnya, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya derajatnya semakin tinggi, dia menjadi walinya Allah Ta'ala. Kemungkinan. Ya. Yang kedua, pernah terjadi pada Nabi SAW. Nabi pernah didatangi seseorang. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Saya siap melaksanakan semua perintah agama. Sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Siap. Ya, kalau bahasa saya, mungkin subuh yang biasanya 2 rakaat, saya siap melakukannya 5, enggak apa-apa. Ya, siap urusan ibadah. Subuh siap, poso, bukone isya siap. Ya, semua perbuatan ibadah siap untuk saya lakukan. Tapi jangan larang saya zina ya Rasulullah. Bayangkan, pertanyaan tersebut diberikan ke Rasulullah. Jangan larang saya zina. Apa yang terjadi pada Nabi SAW? Tidak Nabi mengatakan, kalau saya mungkin ya, sifat manusiawinya saya, Islam tidak butuh kamu. Kamu tidak masuk Islam, tidak PTN, kata orang Surabaya. Ya, tidak masalah, Islam tidak berkurang. Ya, tapi karena Nabi, sang pendidik yang mengajari kita akhlak yang mulia. Ya, ajaran dari Nabi SAW, ketika dia mengatakan kepada Nabi, jangan larang saya zina. Jawaban Nabi SAW, apa kata Nabi? Oh, kamu mau zina? Iya ya Rasulullah. Ya sudah. Saya mau tanya ya. Silakan ya Rasulullah. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Saya mau tanya, kalau ibumu dizina sama orang bagaimana? Saya tidak mau ya Rasulullah. Kamu punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Kalau adik kamu dizina sama orang lain, kamu mau apa tidak? Tidak mau ya Rasulullah. Kamu punya saudara perempuan? Kamu punya bibi? Kamu punya istri, kamu punya anak perempuan. Punya ya Rasulullah. Kalau anak perempuan kamu dizina bagaimana? Tidak mau ya Rasulullah. Oh, kurang ajar orang yang berzina. Padahal dia pezina. Tapi dia ketika diberi keterangan oleh Nabi Muhammad dengan keterangan yang lembut, yang baik, akhirnya otomatis hatinya tidak menerima perbuatan tersebut. Oh begitu ya Rasulullah. Berarti perbuatan zina tidak baik ya Rasulullah. Iya tidak baik. Ya sudah, mulai saat ini saya tidak mau berzina dan saya paling benci dengan perbuatan zina. Langsung otomatis. Ya, penuturan yang baik ketika kita mendapati teman kita melakukan perbuatan yang jelek, kita panggil dengan cara yang baik. Tidak perlu kita bikin status. Fulan bikin melakukan ini. Fulan tidak puasa. Tidak usah. Ya, kita tidak usah. Cukup kita datangi dia ketika kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita datangi sekiranya orang yang didengarkan ucapannya oleh si fulan tadi, pelaku perbuatan jelek tadi, nah, ada seseorang yang ucapannya didengarkan. Maka kita cerita sama dia saja, Pak, tolong jenengan kasih nasihat kepada Bapak ini agar dia sadar dia melakukan kesalahan begini. Bagaimana Pak? Kalau saya yang menasehati tidak akan diterima. Nah, dengan cara yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan cara yang baik, orang tersebut akan berubah dan akan meninggalkannya. Bagi kita, jangan pernah penasaran untuk sesuatu yang tidak perlu gunanya, tidak ada gunanya. Seperti TikTok, itu kan tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, karena TikTok itu tadi, lihat apa jogetannya orang Amerika, apa jogetannya orang India, apa jogetannya orang Cina, apa jogetannya orang ini. Niru, akhirnya ketularan. Ya, ketularan. Penasaran tadi, kepingin tahu, akhirnya praktek. Nah, hal tersebut awalnya seorang Indonesia itu mungkin pakai pakaian minim itu malu, tidak ada orang pakai. Tapi sekarang sudah umum, seakan ya enggak. Begitulah. Ya mudah-mudahan kita atau teman-teman semuanya, siswa-siswi di sini terjaga, ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Oke. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Berhubung waktu sudah mendekati buka puasa, marilah kita berdoa agar acara yang telah kita laksanakan pada hari ini membawa banyak manfaat dan senantiasa Amin, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رضا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وحاجات الجماعة كثير وحاجة هذه المدرسة كثير يا رب يا الله. حاجاتنا كثير وأنت عليم به بصير خبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجعنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وجنبنا من الأوزار والآثام على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Baik, sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin yang telah menyempatkan diri hadir dalam acara Nuzulul Quran SMA Negeri 1 Semarang tahun 2021 pada sore hari ini. Apabila saya dan Salma dalam membawakan acara terdapat kesalahan yang menyinggung hati hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku bawa acara pamit undur diri. Sepeda dinaiki Sidiah. Sidiah malah jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.